Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, jamaah Majelis Taklim Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa bersua, berjumpa, bersilaturahim kembali kita di majelis yang mulia ini setelah cukup lama libur, berapa minggu? 3 minggu tidak salah ya. Alhamdulillah, dan berkat nikmat Allah juga petang hari ini hujan lumayan deras, berisi dikit sumur wajib Pak Haji Supardi tadi. Alhamdulillah. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah limpahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kita awali majelis kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang merupakan a'zamu suratin fil Quran, surah teragung di dalam Al-Quran, dan merupakan intisari Al-Quran 30 juz yang kita niatkan dan kita hadiahkan untuk pengarang kitab Minhajul Qasidin dan juga kepada semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh dan wali-wali Allah, terkhusus guru kita Kiai Haji Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Dalamat, Kiai Zain Syukri, Kiai Nawawi Danji Al-Hafiz, Kiai Ahmad Syafi Yunus, Kiai Ahmad Taufik Hasanuri, Kiai Ahmad Komar Burhanuddin dan juga guru-guru kita yang lain. Semoga ilmu beliau-beliau semua berkah untuk kita semua dan untuk umat. Dan kita hadiahkan juga bacaan surat Al-Fatihah untuk semua keluarga besar kita yang sudah berpulang, bakmi, yeknya, buyut, puyang, muning, wak, bibi, mamang, laki, bini, anak, dulur, nisan, minggu, mentulu. Bil khusus almarhumah dari keluarga besar Pak Haji Abdullah. Semoga arwah beliau-beliau semua Allah terima, Allah ampuni dosanya, Allah lipat gandakan pahala amal solehnya, Allah tinggikan makam dan derajatnya mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala, serta arwah beliau-beliau semua mendapatkan nikmat kubur, selamat dari azab, siksa dan fitnah kubur. Amin Allahumma amin. Dan terkhusus kita semua yang hadir malam hari ini dan seluruh keluarga besar kita Majelis Taklim Al-Maghfirah, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sehatkan, afiatkan kita semua, Allah lapangkan, luaskan berkahi rezeki kita lahir dan batin, Allah jauhkan dari kita semua bala, bencana dan musibah, Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita, Allah jadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita Allah jadikan keturunan dzurriyyah yang salih dan salihah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafffarudz dzunub dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min
من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. Alhamdulillah. Baik, hadirin yang mulia, kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Qasidin. Dalam hari ini kita akan bahas halaman 108, bab tentang hak-hak saudara, hak-hak dulur, hak-hak kawan. Namun sebelumnya untuk mengingatkan dan memotivasi kita semua bahwa majelis ini ada 6 keutamaan. Walaupun kita hadir majelis tak dapat ilmu, paling-paling yang dapat tuh pempek misalnya kan, cuma teh, kopi ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Jadi dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menerangkan bahwa orang yang hadir majlis walaupun balik tak kati oleh-oleh, tak dapat ilmu Pak Haji, boleh D3 datang duduk diam, ya kan? Semua itu tidak ada yang sia-sia. Kata beliau, man jalasa 'inda 'alim wa lam yaqdir ala hifzi syai'in minal ilmi nala sab'a karamatin. Orang yang hadir majlis walaupun tak hafal satu pun, ya, jadi baliknya tak bawa oleh-oleh ilmu misalnya, tapi tak mungkin lah kan, pastilah ada siko yang dapat itu minimal. Tapi seandainya tidak ada satu pun yang kita beroleh, cuma hadir saja, maka orang itu Allah kasih 7 kemuliaan yang hadir tadi. Nomor 1, fadlal muta'allimin. Allah karuniakan dia keutamaan orang-orang yang belajar. Jadi dapat pahala belajar walaupun cuma dengar, dan tidak ada yang dicatat, tidak ada yang dihafal, tidak ada yang diingat. Yang kedua, wahabsahu anil dzunub. Ketika kita hadir majlis walaupun tak dapat ilmu, kita minimal sudah bisa menahan diri dari dosa. 1 jam lebih kurang majelis kita, atau mungkin kurang dari situ, ya, kajiannya paling setengah jam. Yang lama itu kan ngobrolnya, makannya, wududnya, ya kan, itu yang lama. Nah, minimal selama di majelis kita pacak nahan diri dari dosa. Walaupun bawa HP, tidak ada yang berani buka film tak benar kan. Ya gitu, minimal ya nyiarkan langsung kayak doli kan gitu. Jadi itu sudah prestasi. Tak maksiat 1 jam itu udah hebat. Tapi kalau di luar ya belum tentu. Di rumah dewean di kamar sambil guling ke HP kan, mungkin tidak kati niat buka, cuma lewat iklan tadi kan, lah tejingok lah boleh dosa tadi. Itu. Yang ketiga,
wa nuzular rahmati alaihi hala khurujihi min baitih. Ketika kita hadir majlis, begitu keluar dari rumah kita masing-masing tadi, sudah dapat rahmat Allah. Dan yang mahal tuh rahmat itu Bapak Ibu. Berkat rahmat kita bisa ibadat. Berkat rahmat Allah kita bisa hadir di majlis seperti malam hari ini. Berkat rahmat Allah kita dijamu yang luar biasa oleh Pak Haji Abdullah. Warna-warni kan, buahnya ada kuning, ada abang, ya kan, dan sebagainya. Ini berkat rahmat Allah, gitu. Maka datang tamu tuh pasti bawa rizki. Dan begitu pulang tamu majelis ini, dalam hadis riwayat dalam kitab Wasiatul Mustafa, tamu datang, jamaah datang itu bawa rizki, terus pulang bawa dosa tuan rumah, dan diuntalkan malaikat ke laut dosa tuan rumah. Itu diantara fadilahnya. Jadi waktu kita keluar dari rumah masing-masing hadir majelis ini sudah dapat rahmat Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqah hassala lahu nasibahu. Begitu sudah hadir majelis, turun lagi rahmat Allah. Jadi dua kali, keluar dapat, keluar rumah dapat, nah hadir majelis dapat. Nah, karena kita ada di majelis ini, walaupun tak dapat ilmu tadi kan ceritanya, hassala lahu nasibuhu, karena kita duduk di majelis dapat bagian, dapat jatah rahmat, dua kali dapat rahmat, gitu. Apalagi yang jauh kan, bendahara kita jauh, tebing tinggi, tebing jeruk, dari Pelajau belum, masya Allah, ya. Dan masing-masing kita keluar dari rumah kita masing-masing, walaupun dekat, ya kan. Komandan kita sebelah sini, tetap keluar dari rumah, jalan kaki juga ke sini, ada ikhtiar juga, itu kan. Nah. Lagi Pak Sumardi jauh itu. Jauh adanya. Nah, dapat rahmat lampat. Yang kelima, wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Allah catat orang yang hadir majelis itu dicatat termasuk orang taat. Walaupun tak dapat ilmu tadi cerita sedikitnya, dicatat orang taat. Ya. Tapi ada syarat, madama mustami'an, selama masih galak dengar. Nah, jadi kalau dia tidur, ada masuk catatan taat itu. Jadi yang penting dia jago, walaupun jago tuh sambil nyagoi piring, ya kan? Ada apa-apa, taat dia dicatat. Itu yang kelima. Yang keenam, wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah ta'ala. Ketika hatinya susah karena tak paham yang dibahas tadi, cak tinggi nian materi itu misalnya kan, atau tidak nyambung, kitabnya pakai bahasa Arab, dibaca terjemah penjelasan, pening mikir kini ngerina kan yang tak ngerti aku, tak nyambung itu, ya ngapa tidak langsung bahasa kita misalnya kan. Nah galaunya kita mikirkan ilmu, pengen paham cuma tak paham, pengen hafal cuma tak ingat. Kalaupun ingat cepat puluh hilangnya, ngapa lah tuh ini kan. Nah, itu memang udah kondisinya begitu. Nah galau yang seperti ini namanya galau karena Allah, susah karena Allah. Manalah anak pergi majelis, aku tadi mikir dari hujan tadi, jangan-jangan hujannya tak sertian sampai isya kan. Nah mana jika Pak Abdullah itu pastilah nyiap makanan, ada kita tak datang, susah. Nah itu susahnya karena Allah. Mikirkan mak mana pengajian ini bisa berjalan, mak mana nak pergi haji, mak mana nak umroh, ya. Nah haji itu saro daftar sekarang 24 tahun, dia baru pacak berangkat, itu susahnya karena Allah. Atau ya nak haji tapi buntu, misalnya mana lah orang ini berangkat caknya warawiri baik ke Mekah ni, aku ni cai saro mantang baruan, utang banyak, ya kan, lelang banyak pula misalnya, mana nak umroh nak haji ni kan misalnya, galaunya itu galau karena Allah. Termasuk yang jomblo nak berbini kan, mana lah nak berbini, calon ado, ya kan, cuma ayo mas kawinnya nih kan nak pikir. Nah itu galau karena Allah. Nak nikah itu kan galau karena Allah. Intinya kalau kita susah karena Allah, maka susah itu ternyata menjadi sebab kita dekat dengan Allah. Jadi kalau nak susah, susahlah karena Allah, bukan susah karena dunia. Kalau susah karena dunia itu susahnya memang. Tidak kati apa, tidak jadi sebab dekat dengan Allah. Karena ada hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku dekat dengan orang yang susah karena aku. Jadi kalau nak susah, mikirkan ibadah. Maunalah bisa ibadah ni. Maunalah nak main ni gitu nah. Maunalah nak bagus masjid biar jamaahnya rame, ya makmur, masjid bukan cuma bagus be tapi jamaahnya banyak juga.
aktif dengan kegiatan, ada pengajiannya tiap malam misalnya itu kan. Nah, itu susah karena Allah. Ternyata susah itu adalah menjadi sebab dan wasilah untuk dekat dengan Allah. Yang ketujuh, hadir majelis ini walaupun tak dapat ilmu tetap tidak sia-sia, karena kata Habib Zain tadi yang ketujuhnya adalah wa yara izzal alim wa dhullal fasik fayamilu qalbuhu ilal ilmi. Dia akan cenderung kepada ilmu. Jadi dengan hadir majelis cinta ilmu, cinta ulama, cinta agama, gitu. Karena Nabi mengajarkan kita harus jadi salah satu dari 4 macam manusia. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah orang yang berilmu. Kalau tak baca, jadi orang yang belajar, jadi santri. Kalau tak baca, jadi pendengar. Beda pendengar dengan santri. Kalau santri nyatat, santri itu ngapal. Kalau pendengar ya dengar, ya kan, nyatat tidak, ya kan, apal tidak ulo kan. Nah, itu pendengar. Yang keempat, minimal muhibban, jadi pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta santri. Nah, jangan jadi yang nomor 5 luat dengan majelis, luat dengan ilmu, luat dengan santri. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, inilah 7 keutamaan kita hadir majelis ilmu. Baik, kita lanjut materi kita, halaman 107. Lah sudah berapa nih? Sepertiga kalau dari kitab ini baru ya. Nah, saya lama nak tamat ini, mana tamat. Hak-hak saudara. Saudara di sini maknanya bisa saudara dulur, ya, keluarga, atau bisa juga artiin teman atau kawan. Ada beberapa hak dulur kita, saudara kita, kawan kita ini. Di kitab ini disebut kalau lebih kurang ada 7 hak sesama saudara. Nomor 1, al-haqqul awal, hak yang pertama adalah qadaul hajat, menunaikan hajat keluarga gitu. Jadi apapun hajat kawan kita, dulur kita, keluarga kita, kalau pacak dibantu. Dan bentuk nolong hajat, menunaikan hajat keluarga kita itu ada 3 macam. Yang pertama, ini yang paling rendah, adnaha al-qiyam bil hajat inda su'al watul qudrah, nolong hajat kawan kita, keluarga kita tadi ketika diminta dan ketika kita ada kemampuan. Jadi nunggu di jewil dulu, ya, nunggu diundang dulu, nunggu di minta dulu, Pak Boy tolong bantu aku ni ada hajat, aku ni ada cara. Nah, itu paling rendah. Berarti kalau lah diminta tolong masih ada juga, itu belum menunaikan sama sekali hajat sanak keluarga kita, kawan kita. Jadi kalau dengan keluarga ini seharusnya tidak perlu diundang, terkabar laju. Kan ada viral tempo hari, ada bapak-bapak yang bawa motor ngamuk-ngamuk di pesta, ternyata tidak diundang. Ponaknya dewek nikah, jadi dia ngamuk di pesta itu kan. Oh, ternyata pas ketahuan, jadi akhirnya sedih. Awalnya marah aku kan, oh aku ni mamangnya, tapi aku ni tidak dikabari, tidak diundang. Kalau nih yang namanya keluarga sebenarnya asal terkabar, cuma memang idealnya yang punya hajat ngomong, beri tahu, gitu ya. Yang harus diundang tuh orang lain sebenarnya. Termasuk yang tak perlu undangan itu kematian, tidak nak diundang. Dan saya pernah dengar jawaban masyarakat, ngapo tak pergi takziah? Kami tidak diundang. Sekarang sudah ada pemikiran itu salah. Untuk 3 hari pertama itu tidak perlu diundang. Nah, kalau lanuju itu kan sudah acara tambahan. 40, 100, 1000 itu sudah acara tambahan, itu sudah adat, itu sudah tradisi. Yang agama, yang aslinya yang murni cuma 3 sebenarnya. Lebih dari situ ini. Nah, kalau yang 3 tidak perlu dikabar, tidak perlu dikabari, tidak perlu diundang, tidak perlu di WA. Asa terkabar si anu meninggal, yuk berangkat. Ya. Tentu sesuai dengan waktu kita masing-masing. Kalau masih ada tugas ya minimal kalau tidak baca malam pertama, malam kedua, minimal ya, malam itu. Pokoknya kapan pun hadir. Ya. Kalau tidak bisa di hari pertama musibah itu terjadi. Tapi tentu yang paling afdal itu adalah as-sabru indas sadmatil ula. Kalau untuk urusan takziah itu ketika musibah itu pertama kali kena, karena itu yang paling berat. Ya, hari pertama atau saat terkabar meninggal itu langsung datang, itu yang paling pas kalau untuk urusan takziah. Jadi takziah tidak perlu diundang. Nak keluarga, nak bukan, asal terkabar, asal tahu gitu. Hatta
non muslim sekalipun, kalau masih masyarakat kita, warga kita terkabur meninggal, boleh takziah. Boleh. Tapi boleh, sekedar boleh. Kan hukum itu kan ada tingkat, ada wajib, ada sunnah, ada boleh. Nah, hukumnya boleh. Cuma tak usah didoakan. Ya, cukup hadir. Kalau ngomong secara bahasa kita misalnya, semoga keluarganya ditabahkan, itu tidak jadi masalah. Yang tak boleh itu doa Allahumma fir lahu, atau dikasih buat tulisan misalnya, telah berpulang ke rahmatullah, padahal itu non muslim, tak boleh. Ya, karena itu khusus muslim. Atau disebut almarhum. Kadang-kadang di koran kan, itu tidak boleh. Karena almarhum itu khusus yang muslim. Karena almarhum itu doa. Apa makna almarhum? Semoga beliau ini dirahmati Allah. Itu bagian dari doa Allahumma firlahu warhamhu. Nah, warhamhu itu bentuk lainnya almarhum. Kalau warhamhu itu fi'il amar. Almarhum itu namanya isim maf'ul. Artinya yang dirahmati. Jadi itu doa. Atau ada juga yang berdoa al-maghfurlah. Itu bentuk lain dari Allahumma ghfirlahu. Kalau al-maghfurlah semoga dapat ampunan. Kalau almarhum semoga dapat rahmat. Begitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi hak tetangga, hak keluarga itu minimal kita bantu hajat begitu terkabar, atau dia ngajak. Nah, itu sepacak semampunya. Tapi begitu bantu itu lakin ma'al basyashah wal istibsar, dengan senang hati. Jangan berotok, usah kebaik si anu ni. Nyak nak boleh konangan ni kan. Tiap minggu, Sabtu Minggu dah istirahat, gila ju. Berotok dah boleh. Ingat dulu waktu kita ada hajat dia bantu. Nah, itu insyaAllah meringankan kita nak bantu tadi. Bergilir, saling tolong Pak Haji kan. Itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang ini. Al-qiyam bil hawaid min ghairi su'al. Menunaikan hajat kawan kita, keluarga kita tadi, sahabat kita tadi, min ghairi su'al, tanpa diminta. Oh, ini yang naik kelas ini. Kelas 2, kelas 1 tadi yang paling rendah dijawil dulu. Ya, yang kedua ini tanpa diminta. Dia terkabar. Oh, kabarnya kau nak kawin ke? Kau dulu pernah bantu waktu acara. Ini sekedar itu kan, bantuan gitu. Jadi dia langsung bantu begitu terkabar walaupun tak diminta. Gitu. Yang ketiga, dan ini yang paling tinggi, taqdimu hawaijihi ala hawaijin nafs, mendahulukan hajat kawannya, hajat keluarganya, hajat dulurnya, ala hawaijin nafsi, dari hajatnya dewek. Ini berat ini Pak Haji. Ya, rela ninggalkan gawinya, rela ninggalkan gawe pribadi, kepentingan pribadi demi kebutuhan, keperluan, hajat kawannya, ya, saudaranya. Rela hari-hari gitu. Nah, ini caknya masih banyak kalau sekarang ya, alhamdulillah. Tapi dulu saya ingat lagi kecil-kecil dulu, makanya kita akrab dulu dengan misan mindu. Itu kalau ada hajatan di keluarga kita, ayo kita nak nikah, misal keluarga kita nak nikah, itu pasti misan mindu itu nginap seminggu di rumah, nolong ngetak kayu zaman dulu kan, ngesek itu biasanya, terus belah kayu, biasanya itu urusan yang bujang-bujang, yang cewek-cewek biasanya gadis-gadis urusan masak kui, merenang kui, buat ke kopinya, dan di situ kadang-kadang timbul cinta lokasi gitu kan. Jadi misalnya kan, itu lah sudah tinggal sejarah sekarang. Ya, saya lagi SD dulu banyak melihat hal-hal seperti itu. Dan di situ kita bisa akrab dengan misan, dengan mindu, tahu. Ya, karena seminggu nginap di rumah itu. Cuma ya risikonya sedekah zaman dulu besar modalnya, karena seminggu itu ya begawe, nanggung makan juga itu kan. Tapi ya akrab, kenal dengan keluarga itu di situ. Sekarang udah hilang. Ya, Allah. Nah, itu yang kalau sampai nginap seminggu kan berarti gawe dia tinggal kan, mantang tinggal, pasti. Itu nomor 1 itu. Ya, itu yang terbaik dalam menunaikan hajat keluarga. Ini hak pertama. Ya. Wa qad kana ba'dus salaf
yatafaqqadu iyala akhihi ba'da mautih 40 sana fayaqdi hawaijahu. Nah, sampai-sampai zaman ulama salaf dulu, zaman generasi 3 abad pertama Islam, itu disebut salaf. Itu sampai ada yang menanggung nafkah keluarga saudaranya setelah kematian saudaranya, setelah kematian kawannya, nanggung nafkah keluarganya tadi, ya, anak bini dari kawannya tadi, dari keluarganya tadi, 40 sanah, sampai 40 tahun nanggung. Saya teringat kayak siapa tuh? Dono Kasino Indro yang terakhir mati tuh, yang masih hidup ya? Kasino Indro ya? Indro masih hidup. Kasino Dono yang itu, yang anak meninggal nitip sama. Jadi 3 serangkai itu saya luar biasa juga, padahal bukan orang yang taruhlah agamanya anunian ya, beragama juga, cuma bukan yang pakam-pakam nian kan, standar-standar saja. Begitu anak Dono meninggal tuh ditanggung. Apa kata-kata Indro itu yang sangat viral itu? Ya pokoknya anakmu, kalau kami makan anakmu makan, anakku sekolah anakmu juga sekolah, anakku sarjana anakmu juga sarjana. Saya merinding ceritakan ini. Begitu akrab, berkawan. Allah. Ini saya 40 tahun. Ya, jadi dulur kita meninggal, misalnya yang meninggalkan anak yatim, ya kan, kita yang tanggungnya. Itu luar biasa. Nah, tapi kenyataan sekarang bagaimana? Biasanya kalau anak yatim itu lebih sering diasuh, dihidupi, dibesarkan, ditanggung nafkahnya oleh siapa? Keluarga pihak betino. Itu kan? Yang keluarga pihak lanang, iyeknya, wak bebek mamangnya, itu biasanya lepas tangan. Padahal begitu misal dulur kita meninggal, dulur kita yang lanang meninggal, dia punya anak bini, maka kita sebagai dulur lanang atau keluarga dari sebelah baknya itu punya kewajiban, tidak lepas sampai anak tadi dewasa. Tapi fakta banyak di lapangan, banyak yang lepas tangan. Kalau di kita nikah rata-rata, kalau nikah tuh tinggal tempat betino kan. Nah akhirnya jadi tumpuan. Itu banyak yang terjadi. Hatta kadang-kadang harta warisan punya anak yatim itu, ya dipantang bayi misal kebun parahnya, tapi tidak ada sama sekali. Itu banyak. Di sekitar ada yang ponaan yang mengalami hal seperti itu. Apalagi nak menunaikan haknya, ya punya dia kadang-kadang tidak dikasih. Nah itu jauh. Allah. Yang kedua, hak kita berdulur, berkawan, berkeluarga itu, hak yang keduanya adalah alal lisan bisukut taratan wa bin nutqi ukhra. Urusan lidah. Kapan harus diam, kapan harus ngomong tuh harus tahu waktunya. Tidak selamanya diam itu jahat. Ada kadang bagus ya, jadi diam dan ngomong itu ada plus minusnya semua, tinggal kapan kita harus ngomong dan kapan kita harus diam. Nah, di antara diam adalah yang itu, ya diam yang benar itu fahuwa ayyaskuta an zikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatihi. Diam yang bagus itu adalah diam dari apa? Ngumpat ke kawan, ngumpat ke dulur, ngipat ke ipar. Bahkan di hari raya kadang-kadang sibuk makan ketupat sambil ngumpat. Itu yang terjadi. Pecahnya dosa yang paling ringan di lidah tapi berat ditimbang itu yang ngumpat. Kan ringan di lidah. Kayak lalap saja kan ringan. Padahal dosanya berat loh. Saking busuknya ngumpat itu kan kata Al-Qur'an bagaikan apa? Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Bagaikan makan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Siapa yang sanggup makan bangkai? Itu pun bangkai manusia. Makan bangkai semut lagi kita tidak galak. Ada kopi, ada semut, ada yang sanggup minum. Kita buang kan? Itu cuma baru bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai lalat. Tidak kolu gitu nak minumnya, nak makannya. Ini bangkai manusia. Pasti tidak kolu. Tapi itu gambar betapa buruknya, menyeramkannya, menjijikkannya ngumpat itu. Cuma masih banyak yang hobi. Padahal Nabi dalam kitab An-Niyat itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, engkau pilih mana antara dua hal ini? Salat sunnah 1000 rakaat atau tak ngupatkan sikok wong? Dua pilihannya. Salat sunnah 1000 rakaat sama tak ngupat sekok orang tak diupatkan. Nabi pilih tak ngupat.
Seolah-olah Nabi ingin katakan, ya, bahwa sebesar-besar pahala solat sunat yang 1000 rakaat tadi tak sebanding pahalanya tu dengan ngupat seko orang. Jadi 1 berbanding 1000 itu masih belum cukup, ya, pahalanya nak ngapus dosa ngupat tadi. Jadi jangan bongkar aib saudara kita, kawan kita, baik di depan dia ataupun di belakang dia. Jangan jadi orang munafik, di depan baik, di belakang nyehetkan. Itu munafik. Lain di mulut, lain di hati, ya, lain di depan, lain di belakang. Kita sama. Jadi kalau baik, nak di depan, nak belakang sama. Ya. Wa anir raddi alaihi wa mamaratihi wa munaqashatihi, termasuk diam yang dianjurkan terhadap saudara kita, ya, dulur kita, kawan kita, itu adalah tidak mendebat. Jadi yang waras ngalah. Kalau caknya kawan kita tuh ngomongnya agak tinggi, agak ngegas, tidak usah diladeni, gitunya yang ngerim. Kalau sama-sama ngegas berbantah tak lama, saling tepak meja, ya kan? Saling lempar ke cangkir gelas, sudah bebala, bocor. Pokoknya yang waras ngalah itu dipakai pada saat itu. Jangan sama-sama tinggi, sama-sama tercerik, ya sudah bocor, ya. Nah, itu termasuk diam yang benar. Terus wa'anis su'al amma yakrahu zuhuruhum min ahwalihi. Terus termasuk tak boleh juga dalam kaitannya dengan diam ini, jangan nanya yang dia pecahnya tak deman. Jangan nanya caknya yang dia tak setuju. Misalnya nanya apa? Nanya gaji misalnya kan. Lah tahu gaji kecil nak ditanya kau ni lah. Tak usah. Jadi hal-hal sensitif tak usah ditanya. Ya. Yang kita tahu dia bakal tersinggung tak usah ditanya. Wala yas'aluhu idza laqiyahu ila aina, termasuk yang tak perlu ditanya gitu, ila aina. Nah ini gawe kita ni. Ila aina tu nak ke mana? Gawe kita tu kan pasti nanya nak ke mana. Jadi kalau versi kitab ini nanya nak ke mana itu pun tak perlu sebenarnya. Farubbama la yuridu i'lamahu bidzalik. Barangkali dia tak nak beritahu, mungkin itu perjalanan rahasia dan sebagainya. Jadi yang tidak boleh beresiko itu paling nanya apa kabar. Itu yang paling aman. Ya, tidak usah nanya hal-hal yang sensitif. Dia nanya gaji disebutnya kecil, kau ni. Ya. Nanya gaji kita jawab besar, berutang gajinya lagi kena berasa, nggak besar. Tu pun jawab dikit, di hinanya, tu jawab banyak, pacak nak beresan gajinya mesti kan. Laju salah galau. Wa ayyaktuma sirruhu walau ba'dal qati'ah, dan hendaklah menyembunyikan rahasianya walaupun sudah misalnya tak berkawan lagi. Qati'ah itu sudah putus hubungan. Nah, kita ni kadang-kadang asal tak berkawan lagi tu keluarga tu. Kau dulu waktu aku masih berkawan, keluarga dari A sampai Z tu habis pokoknya. Itu tak boleh. Jadi masih berkawan atau lah tak berkawan lagi, misalnya karena sesuatu dan lain hal, putus hubungan, putus kontak atau lah jauh tempat misalnya, tak usah. Tetap berhasil. Hal-hal buruk jangan diceritakan. Yang boleh diceritakan itu sebenarnya yang baik itulah. Allah. Wala yaqdah fi ahbabihi wa ahli. Tak boleh juga mencela, mencaci maki kekasihnya, orang-orang yang dia cintai, keluarganya. Misalnya, anak kau ni hitam ni anda tahu. Dia kasih komentar. Jadi siapapun yang terkait dengan kawan kita, keluarga kita tadi, tidak usah. Anaknya, bininya, apapun itu, ya, jangan dicaci maki. Termasuk juga yang tak kalah penting. Nah ini yang galak nih. Ini kadang-kadang dianggap amal ini. Yang terakhir ini, wala yuballighuhu qadha ghairihi fihi. Jangan sampaikan omongan buruk orang lain tentang kawan kita tadi. Kita kan kadang-kadang merasa berjasa tuh. Kau nak tahu deh, si Anu tadi ngomong ke kau mak ini. Kita merasa kalau ngomong mak itu biasanya nolong kan? Padahal sebenarnya itu muat kerok. Panas pasti hatinya. Ya, labetnya dia ni di depan baik depan aku ni labetnya. Ternyata dia ngupat kan aku, nyehetkan aku. Jingok kau, nah gocok. Ya, tak boleh.
Ini yang caknya masih banyak terjadi. Ya, jangan sampaikan berita buruk. Jadi cukup sampai di telinga kita sudah. Kecuali barangkali yang boleh disampaikan itu kalau sudah terkait keselamatan. Keselamatan. Nyawa misalnya, kalau sudah ada ancaman. Nah, itu boleh kita sampaikan dalam rangka waspada. Ya. Itu. Caknya habis bateri. Apa? Terdengar juga kan? Nah, misalnya terkait ya nyawa. Ya, ada desas-desus misalnya nak melakukan tindakan kejahatan, itu boleh. Cuma kalau segera nyehet ke, ngopat ke, tidak usah disampaikan. Hatta Nabi Muhammad, ya sering saya sampaikan, ada hadisnya bahwa kata Nabi, saya ingin keluar kepada kalian dalam keadaan hati yang selamat, salamatus sadr, hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang damai, hati luat, hati benci. Oleh karena itu, kalau ada orang jahat kena aku, Nabi tidak usah disampaikan. Lemak laku tak tahu. Kalau kita tak tahu orang tu jahat sama kita, kan kita biasa baik kan? Cuba kalau lah tersampai, mulai senyum tidak sudah. Bawa curiga gitu. Nah, ini adab. Allahu Akbar. Terus al-haqqu as-salis, hak yang ketiga. Sebanyak nih, jadi yang ketiga mungkin. Dan itu tanya jawab. Al-haqqu as-salis, hak yang ketiga, wa yanbaghi ayyaskuta an kulli ma yakrahu illa idza wajaba alaihi an-nutqu fi amrin bima'ruf aw nahyin an munkar. Seyogyanya diam dari hal-hal yang kalau diomongkan dia bakal tak setuju. Ya, dia bakal tak setuju, dia bakal tak senang. Maka itu ya lebih baik diam, tak usah diomongkan. Kecuali dia setuju, tak setuju harus disampaikan. Jadi ada pengecualian. Kapan itu? Kalau kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Walam yajid rukhsatan fi sukut, dan dak katik pecahnya jalan lain untuk diam, terpaksa harus diomongkan. Senang tak senang, setuju tak setuju. Nah, itu kalau kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya ngajak dia semayang. Cuma kalau pasal jangan seriusnya, agak belore dikit. Pak Jo semayang, kapan lagi? Ya, kan? Jangan kau emang masih masuk aku. Kau rekod ya, tak usah. Walaupun amar ma'ruf nahi munkar tetap lemah lembut. Atau minimal yo, kalau pas dia misalnya di rumah jam sholat tiba, ya kita ngomong, aku nak semayang, nah, tak? Itu baik, basa-basi baik macam. Jangan sampai ngegas, ya, walaupun urusan amar ma'ruf nahi munkar. Karena walaupun urusan baik, tak boleh kasar juga. Saya sempat menyesal dan sampai hari ini masih nyesal. Waktu itu saya buka, waktu adik nanyo kan, di Nurul Ihsan. Jadi dulu lagi kuliah, saya tuh lagi semangat-semangatnya dakwah. Jadi baca hadis-hadis itu diteguk dan ditelan mentah-mentah. Saya amalkan hadis Nabi, kalau nyengok kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau tak baca dengan tangan, rubah dengan lisan. Ada kan hadisnya itu? Kalau tak baca, maka dengan hati. Nah, merubah benci kemungkaran yang terjadi di depan mata dengan hati itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Aku tak galak dianggap orang yang imannya lemah. Maka saat itu ngamalkan hadis tadi. Baru tamat pondok, kuliah baru semester 1. Lagi jos-jos jenian itu. Jadi ada budak di rumah makan, tempat langganan saya makan, dekat tempat saya tinggal itulah. Pujaan di meja makan tuh kan, kakak Kiki Rai itu, kalian ubah nak ketemu kan, cak mesranian, kamu ni laki bini apa bukan aja, ngomongnya itu kasar itu kan, sampai sekarang saya nyesal itu, walaupun benar sama orang nahi mungkar itu kan, laki bini bukan kamu, ngomong cak kamu nilai ngerusak Islam nih juga, pakai jilbab kau nih, Tino, kasar, itu dulu deh, itu dulu saya mantannya itu. Jadi kalau saat itu saya direkrut wong yang garis keras, ku pikir jadi teroris aku. Nak negakkan Islam tadi kan, bener memang pecahnya. Caranya yang salah. Caranya salah, kasar. Terus saya dulu marbut masjid di Palembang. Jadi dipesani oleh bendahara masjid, Pak Haji Wazir, mertuanya Dr. Reni yang praktek sebulan itu. Itu dulu mertuanya itu. Bendahara masjid kami di Misbahuddin. Pesan, harus jadi kalau budak pujaan di masjid, kau tegori, kau omongi. Yuk kau laksanakan. Teguk niat mentah-mentah kau. Tanya Metro, kamu laki bini bukan? Duduk dekat-dekat masjid. Ini masjid, tempat ibadat, bukan tempat pujaan. Kasar.
Dan sampai hari ini saya terkenang dan istighfar. Tidak boleh cara itu. Baik harus dengan cara yang baik, ya, amar ma'ruf nahi. Jadi kalau tak pacak idah harus diomongi, maka diomong ke, tapi tetap dengan cara yang baik. Wa'lam, nah, sekali lagi ini. In annaka in talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Kita harus sadar, kata ngarang kitab, kalau kita nak nyari orang yang bersenian, kawan yang bersenian, misan yang bersenian, keluarga yang bersenian, katik dosa, katik cacat, katik aib, katik celah, 100% wong betul. Ya, nak nyari yang itu, yang katik aib sedikit pun, lam tajid, tak kati. Carilah selain Nabi yang tak katik cacat. Ya, kalau kita yang bukan Nabi ini, kalau Nabi tak katik cacat, maksum. Kalau kita selain Nabi pasti ada aib. Hatta ustaz sekalipun banyak aibnya, banyak salahnya. Oleh aibnya tak kejingoan baik. Makanya masih galak dengar kajiannya ini. Ya. Jadi bukan kita ini bagus. Oleh kita ditutupi aib kita, kekurangan kita oleh Allah SWT. Maka kalau nak nyari orang yang bersenian, nak nyari kawan yang katik salah, katik cacat, katik aib, termasuk nak nyari bini, nah itulah juga. Kalau nak nyari yang excellent, yang sempurna, tak kati, maka jangan perfeksionisnya dalam hidup itu. Ya, akhirnya telat kayak nikah. Termasuk saya telat nikah. Umur 29 baru nikah. Itu telat tuh masuk kan? Jadi sekarang anak paling tua baru kelas 2 MTS. Yang lain-lain lah punya mantu yang seumuran saya. Karena tamat SD lah nikah. Saya umur 29 baru nikah, itu telat. Kalau tahu nikah itu lemak, aku rasa tamat SD lagi juga. Allah. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Dak kati yang sempurna itu. Ya. Waman ghalabat. Nah, paling tidak kriteria ini. Jangan nyari yang sempurna nih yang tadi. Waman ghalabat mahasinuhu ala masawihi fahuwal ghayah. Yang paling tinggi itu paling tidak adalah yang kebaikannya mengalahkan keburukannya. Artinya walaupun dia ada jahatnya, ada tak bagusnya, ya kan? Tapi baiknya lebih banyak. Itulah yang kita lihat. Kalau nak nyengok katik salah sama sekali 100% benar, tak katik di siapapun itu, di laki, di bini, di anak, di cucong, di mantu, di dulur, di ipar, sama baik. Siapapun tak katik yang 100% baik, benar, katik salah sedikit pun. Maka sering saya sampaikan, manusia bukan malaikat yang tak katik salah. Bukan malaikat kita manusia. Tapi sebaliknya manusia juga bukan setan yang salah itulah. Kita ini tengah-tengah, ada sifat setannya, ada sifat malaikat. Nah, kadang dominan malaikat baik, kadang dominan setannya ngejin gelak jurang tuh ngejin kau ni. Itu. Nah, itulah manusia. Baik, sampai di sini bahasan kita baru 3 yang kita bahas. Nah, ada nak ditanya? Manidak sudah. Iya. Itu masalah ngupat itu Ustaz. Kadang tuh tak sadar gitu kan, jalan sama bini berdua. Nah, tapi yang diceritakan tadi itu ya keluarga itu dewe Ustaz kan. Nah, misalnya keluarga kita atau mama atau kakak ini. Nah, kok itu termasuk ngupat juga Ustaz? Iya. Arti ngupat itu ngomongkan sesuatu yang kalau orangnya dengar langsung dia tidak setuju. Itu definisi ngupat. Nah, kira-kira cakap tadi kalau dia dengar langsung, dewan dah dia. Kalau dia tidak dewan, itulah ngufat. Ya, ngufat itu fakta. Jadi ngomong ke fakta. Misalnya orangnya jahat, dia mau ngejahat. Nah, itu ngufat. Nih, orangnya pelit, kita upat ke, oh, pelit kan kau sian. Kenyataan memang dia orangnya pelit, itulah ngufat. Maka ada 3 cakap yang 3-3 dosa. Ya. 2 kenyataan, 1 tidak sesuai kenyataan. Apa yang kenyataan? Ngupat sama apa? Nyehet ke? Mencaci, menghina, ya. Nah, 2 ini sesuai kenyataan. Bedanya kalau ngupat ngomongnya di belakang. Kalau mencaci, syatama atau sibab, yang dalam hadis disebut sibabul muslim fusukun, mencaci maki sesama muslim fasik. Itu kalau di depannya, kau ni jahatnya,
Kau ni kerak ni kan. Nyebutkan. Itu langsung di depan rainya. Itu namanya ngatui. Ngatui haram. Ngatui itu haram. Nah, kalau omongan tak bagus tadi ngomong di belakang, bukan di depan orangnya. Bisik-bisik tetangga. Itulah namanya ngupat. Dua-dua ini memang ada pada orang itu. Kenyataan berarti. Nah, yang ketiga, tidak sesuai kenyataan. Orangnya dermawan tapi dia omong ke ngupat, dia omong ke pelit misalnya, contohnya. Maka itu namanya fitnah. Itu yang disebut fitnah. Fitnah itu tak sesuai kenyataan. Orangnya belagak, dia omong jahat misalnya. Nah, itu fitnah. Gitu. Nah, tiga-tiga salah. Makanya memang ini PR paling PR paling berat. Tak nyehetkan orang itu. Dia ini karena dosa itu kalau sudah sering dilakukan dianggap bukan dosa. Saya ingat Kak Bambang dulu galak. Kami masih galak kumpul-kumpul lihat lamir dulu kan, Kak Bambang. Ya. Lama tak ketemu beliau itu. Sibuk di Bangklong apa sekarang. Ya. Ya. Jadi kata beliau itu, saya ingatkan dulu dia galak ngomong, jadi dosa itu sama cak tubuh masuk WC je. Masuk WC kotor itu kalau sehari mamu nutup hidung tu bukan? Busuk kan? Nah, 2 hari masih nutup hidung. Lah seminggu masuk WC busuk tadi, biasa weh, sanggup makan di situ lagi dia. Itulah gambaran dosa. Jadi dosa itu kalau pertama kali dilakukan mahaka fi sadri. Itu ciri dosa. Mahaka fi sadri. Dak lemak-lemak di hati. Galau, susah, dak lemak tidur. Ya, pokoknya dak lemak-lemak hati. Nah, itu ciri dosa. Jadi kalau kita nak tahu kita sudah melakukan dosa atau tidak, dak kati ketenangan setelah itu. Orang yang muno, itu saya kan tadi masuk penjara tadi, ngajar, tiap Selasa ngajar. Itu banyak kawan-kawan di sana itu yang curhat, dak tenang, Ustaz. Aku muno orang. Tak kati ketenangan. Walaupun dia tobat, dia istighfar, masih terbayang-bayang dalam mimpi, perasaannya datang malas orang yang dibunuhnya itu. Tak kati ketenangan. Nah, itulah makna hadis Nabi. Dosa itu mahaka fi sadri, sesuatu yang bergejolak di dalam hati. Tak ada ketenangan. Pasti dia galau. Ya. Gitu. Nah. Ya. Jadi dosa itu ngapa tak terasa? Karena lah kelemahan. Lah kelemahan. Maka sejaklah sadarlah belajar ini turut Abu Bakar itu kan. Abu Bakar tu mana caranya biar dia tak ada ngomong salah, tak ngupat, tak fitnah, tak bohong, tak mencarut. Ngulum betu. Itu selevel Abu Bakar. Bolehlah itu teorinya nak dipraktekkan. Cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kurang apa iman Abu Bakar? Ya kan? Ayo, segala habis betu tu lah. Kolar. Jadi bergoyor dikit-dikit dikurangi, dialihkan. Agak berat memang. Aku kadang-kadang temilu juga ngupat itu. Sama baik. Asal kumpul-kumpul tu lah. Maka minimal cara untuk tak ngupat itu uzlah. Uzlah itu kan dua makna. Uzlah secara fisik, uzlah secara batin. Uzlah secara fisik mungkin agak berat. Kita tinggalnya di masyarakat kan, di kebun, ya kan? Nyaga kebun petai, ya kan? Mana kebun petai Timur yang tanya tu? Jadi apa? Nyaga kebun jabe, asal balik ke dusun tu pas solat Jumaat baik kan? Sudah Jumatan balik lagi kebun. Nah, itu uzlah secara fisik. InsyaAllah tak ada ngupat. Kanti kan? Kanti tu paling tak nak betul tak mungkin nak ngupat dengan jabi, dengan petai tadi kan. Dengan kera kan tak mungkin. Asal ada kanti tu peluang ngupat tu besar. Nah, itu uzlah secara fisik. Kalau tak pacak uzlah secara fisik, paling tidak uzlah secara batin. Ya, mak mana kita lebih banyak di rumah. Keluar rumah itu pas ada kepentingan baik, pas ada hajat. Maka tak ada banyak kongko-kongko di pelantar. Kalau ngobrol di pelantar itu jatuh. Tengoklah. Maka aku tak pernah duduk di pelantar itu. Dan orang sudah maklum, Ustaz, karena ngajar, sanu ngajar. Memang tak bersempat. Ya, tak hobi bola kan? Karena asal ngobrol di pelantar, laju itu. Siapa yang lewat itu jadi bahasan. Ngupatlah itu. Lemak ngomong kebaiknya, rata-rata jahatnya.
Makanya tubuh ini banyak-banyak istighfar tiap hari. Ya. Makanya wudu itu kan, ngapa wudu itu masuk kumur-kumur kan? Karena kata Imam Al-Ghazali, anggota wudu itu adalah anggota badan yang paling sering maksiat. Anggota badan yang paling sering berdosa. Telapak tangan, kumur-kumur, bersih ke mulut. Najis mulut gitu nih. Cuma najis apa? Yang tak kejenguan. Bukan najis hissi. Ya, bukan najis yang bisa diindra, tapi najis dosa. Mulut. Allah. Baik, ada lagi? Ya. Soal akhlak Ustaz. Misalnya Ustaz, aku merasa lebih baik dari orang lain Ustaz, tapi bukan soal akhlaknya Ustaz. Soal kapasitas Ustaz, aku lebih berkompeten dari orang lain. Itu termasuk sombong pada Ustaz. Misalnya Doli, kami lagi kumpul-kumpul nih, Doli jadi pemateri, tapi Doli tidak ngasih materi. Doli tidak pacah di pemateri, buyan Doli. Atau misal dosen Ustaz, karena aku banyak Ustaz, dosen, guru itu tidak pacak ngajar Ustaz. Tidak pacak dosen ngajar, tidak pacak guru ngajar. Ini nyari materi gitu kan Ustaz. Iya. Mending aku yang ngajar. Nah itu Ustaz, karena aku lebih paham materi Ustaz. Nah, Iya. Doli misal jadi imam, ada pacak Doli jadi imam, baca nih banyak salah. Mending aku. Tapi di sisi lain aku tidak berani maju karena yang namanya kita jadi imam, yang namanya kita jadi pemateri itu kan ditunjuk orang Ustaz, bukan kita yang menawarkan diri. Kita kan. Nah kalau kayak itu Ustaz, kita merasa lebih baik karena kita lebih berkompeten, kalau kita lebih paham ilmunya, itu termasuk sombong atau tidak Ustaz? Bukan secara akhlak Ustaz. Kita merasa lebih baik secara kemampuan Ustaz. Itu Ustaz. Iya. Kalau itu masih dalam hati, tidak dinampakkan dan terus sekedar tahu kapasitas, kan gitu pasti tahulah siapa yang pacak, siapa yang tidak, ya kan? Nah, sebatas itu tidak jadi masalah. Ya. Kalau kita tahu, sadar ini orang salah. Karena kita kan punya ukuran untuk menentukan salah benar itu. Nah, sebatas itu tidak jadi masalah. Harus kita tahu benar salah karena kita sudah punya ilmu, dan tidak selamanya memang yang jadi ustadz lebih pintar dari jamaah, yang jadi dosen lebih pintar dari mahasiswa, tidak selamanya. Nah, tapi tetap ada adab. Jadi untuk sebatas itu tidak salah, ada ya, tidak salah. Ya, nah tinggal adabnya adalah jangan lebih dari situ. Sampai misalnya acanya mendingan aku daripada dia. Nah itu yang jadi salah. Jadi sebatas beliau ini, berarti ilmunya cuma sebatas ini. Ya, berarti kemampuannya sebatas ini. Cukup. Terus juga jangan disebut. Jangan disebut, apalagi langsung di depan dia, karena tetap kita punya adab dengan guru. Jadi guru, dosen itu walaupun taruhlah ilmunya masih di bawah kita, tetap adabnya harus di atas ilmu. Ya, tetap. Jadi paling kita cireni baik kan? Kita cireni baik. Kalau kita diam Ustaz, dia kan tidak sadar Ustaz kalau dia salah Ustaz. Jadi kritik boleh disampaikan sebatas kritik tanpa penghinaan. Nah itu. Kritik tanpa penghinaan. Maksudnya sebatas kritik ilmunya yang salah, ilmunya yang keliru, tapi tidak sampai, bapak ini tidak cocok jadi dosen. Nah itu yang jadi salahnya. Jadi sebatas mengkritik salahnya, misalnya, saya juga dulu ya pernah sering berdebat dengan dosen, tapi karena kita dari pondok diajarkan adab, tetap ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan itu yang ini, karena adab ini walaupun dengan siapapun, ya kita tetap harus jaga adab. Apalagi dengan orang yang dianggap, ya, walaupun itu bukan pilihan kita. Misal dosen itu kan ditentukan oleh dekanat, itu kan bukan kita yang milih dosen kan. Ada tak baca kita milih dosen? Tidak ditentukan. Nah sudah pada saat itu kita ya menerima, ya, tapi bukan berarti pasrah, ya. Jadi kalau memang salah maka kita tentu belajar dengan yang lain. Jadi sombong dah Ustaz. Kalau aku masih bagus lah, aku masih pacar aku ngajar di depan. Sebatas itu tidak jadi masalah. Sebatas itu tidak jadi masalah. Tidak apa-apa. Ya aku juga kadang sama itu juga mikir. Kan kita pasti selama hidup banyak jingoan, banyak temuan, ya kan? Banyak dengar penceramah, kita pasti nilai. Nah, penilaian kita sebatas penilaian itu dan tidak sampai keluar. Tidak sampai diceritakan kayaknya penceramah itu ya salah. Cukup sampai di kita, baik. Gitu. Iya.
bagaimana dengan dosa-dosa zalim yang tak sempat meminta maaf karena mungkin alamat tidak tahu atau orang sudah meninggal, lalu bagaimana supaya kita kelak tidak menjadi orang yang takut? Iya, zalim dan muflis. Muflis itu tekor. Itu terkait. Karena gara-gara zalim orang bisa tekor. Satu saja orang yang terzolimi dan belum diselesaikan di dunia ini, walaupun itu diriwayatkan di kitab Syarah Ayyuhal Walad, ya, dari Imam Al-Ghazali. Jadi zalim itu walaupun cuma satu orang yang terzolimi oleh kita dan belum diselesaikan di dunia ini, belum saling memaafkan di dunia ini, meskipun amal kita sebanyak amal 70 nabi, saking banyaknya, ya. Meskipun amal kita sebanyak amal 70 nabi, maka nanti amal kita itu diberikan ke orang yang terzolimi tadi. Kalau ternyata belum cukup, ya, untuk mengganti kezaliman tadi dengan semua amal kita, maka dosa orang itu akan dibalikkan kepada yang zalim tadi. Jadi amalnya banyak bisa habis, terus dosa yang mungkin banyak itu malah bertambah. Itu zalim. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, inni haramtu zulma ala nafsi. Itu hadis qudsi, ya. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah itu tidak mungkin zalim. Semua perbuatan Allah, ya, di alam semesta ini sudah sangat-sangat adil. Jadi jangan pernah tuduh Allah itu tak adil, jangan pernah tuduh Allah itu zalim gara-gara kita miskin misalnya. Oh, berarti Allah zalim sama aku. Tidak mungkin. Allah tidak adil, ya, misalnya, ya. Karena Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Karena Allah tidak mungkin zalim, maka kata Allah, fala tazalamu, kalian jangan saling zalimi, gitu. Nah, mana nak menyelesaikan? Ya, kalau orangnya masih ada, cepat-cepat diselesaikan, minta maaf dan sebagainya. Kalau orangnya udah meninggal atau tak jelas kemana rimbanya, maka berbuat baik niatkan atas nama orang itu. Jadi setiap kali kita sedekah, niatkan, ya Allah, ya, semoga jadi penebus dosaku dengan dia dulu. Terus tiap malam doakan, tiap sholat doakan. Makanya itu penting mendoakan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, gitu. Terus setiap kita sebelum tidur, itu diajarkan Nabi itu istighfar dan mendoakan ampunan untuk diri kita dan seluruh orang yang pernah ada sangkut paut sama kita. Itu sebelum tidur, lakukan tiap malam. Di samping amalan-amalan lain, doa sebelum tidur. Jadi istighfarnya untuk kita dan untuk semua orang yang ada sangkut paut sama kita. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa semua orang yang pernah aku zolimi, dosa semua orang yang pernah aku sengaja tak sengaja nyakiti dia. Bahasa kita jadi, ya. Itu solusinya. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah di akhirat nanti kita akan dipertemukan itu. Kan semua akan diadili di akhirat nanti. Bahkan kambing yang saling tanduk itu gage disuruh balas. Jadi ada kambing yang punya tanduk, dia nanduk kambing yang tak katik tanduk. Berarti kan zalim itu. Maka nanti di akhirat akan disuruh kambing yang tidak punya tanduk tadi ditumbuhkan tanduk untuk menanduk kambing yang dulu pernah nanduk dia. Arti sesama binatang pun kalau pernah saling sakiti itu nanti akan saling balas. Tapi bedanya binatang, begitu selesai proses pengadilan, penghisapan itu, mereka akan dihancurkan jadi tanah. Nah, di sana itu orang kafir, oh lemaklah jadi binatang, ya, langsung jadi tanah. Tapi kalau orang kafir atau orang yang zalim, mereka atas kezaliman tadi akan dihukum di neraka dulu sampai habis masa hukumannya. Nah, jadi di akhirat kaki, kalau kita sudah melakukan kebaikan atas nama orang yang mungkin pernah kita sakiti sengaja tidak sengaja, didoakan agar dia dapat ampunan, bersamaan kita minta ampun tadi, di akhirat kaki akan dipertemukan. Nah, kita bisa jawab, dulu waktu masih hidup sudah nak minta maaf, ya kan? Ini ikhtiarku. Kan ada catatan kalau kayak di hadapan malaikat, itu dibongkar. Nah, ada timbang terimanya. Tapi kalau ndak sama sekali berkeruanan, lantak lah, tidak urusan. Nah, itu yang jadi masalah. Itu masih akan tetap ditagih di akhirat nanti. Dan banyak dosa zalim itu banyak. Dan zalim yang paling berat itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Itu yang paling berat. Allah. Nah, itu di antaranya.
Ada tak ini apa konsep peluang masuk surga wong kafir itu? Kalau orang kafir katik peluang. Orang kafir katik peluang. Karena kunci surga itu la ilaha illallah. Ya, orang kafir tak percaya dengan la ilaha illallah, kecuali orang kafir dalam pengertian orang kafir yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya orang Bani Israel yang mereka beriman dengan nabi-nabinya, itu kan tidak disebut kafir juga sebenarnya. Ya, itu masuk. Atau orang kafir yang hidup sebutannya kafir, tapi mereka hidup sebelum masa kenabian. Sebelum masa kenabian. Jadi itu namanya istilahnya zaman apa? Adek? Zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan kenabian. Jadi setelah masa Nabi Isa dan sebelum lahirnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu namanya masa fatrah. Orang-orangnya disebut ahlul fatrah. Nah, makanya kakek nenek Nabi, ayah ibu Nabi itu hidup pada masa fatrah. Menurut keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, orang tua Nabi ahli surga, walaupun tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Muhammad belum jadi nabi, ya. Jadi mereka hidup di masa kekosongan kenabian. Maka itu ahlul fatrah namanya. Nah, itu orang, kalaupun mau disebut kafir dalam tanda petik, itu orang kafir yang ahli surga. Atau orang kafir yang masuk surga itu anak orang kafir yang meninggal sebelum balik. Anak orang kafir, anak orang musyrik yang meninggal sebelum balik. Ya, sebelum balik dia meninggal, maka itu ahli surga. Ahli surga. Itu paling. Tapi kalau dia meninggal setelah balik dan tidak beriman kepada Allah, tidak pernah mengucap la ilaha illallah, maka dia tidak ada peluang sama sekali untuk masuk surga, walaupun amal solehnya banyak. Dalam hadis disebutkan, ini hadis pernah saya sampaikan waktu itu, waktu di rumah Pak Prapto, ya. Rumah Pak Prapto yang mantan kades, almarhum. Itu siapa yang meninggal, istrinya atau siapanya waktu itu? Saya di ceramah nuju, saya sampaikan ada hadis, panjang hadisnya, tapi maknanya lebih kurang saya masih ingat. Orang mukmin dan orang kafir itu, kalau orang kafir misalnya dia banyak amal di dunia ini, rajin sedekah, rajin bantu orang, seperti Bill Gates itu kan nyumbangnya tidak tanggung-tanggung tuh, karena dia orang terkaya di dunia, dia nyumbang tidak tanggung-tanggung. Nah, orang kafir di akhir hayatnya kemungkinan dia meninggalnya tidak saro, tidak ada sakaratul maut, meninggalnya tenang, gitu. Nah, ternyata orang kafir yang meninggalnya tidak mengalami sakaratul maut, yang berarti itu sebagai balasan atas kebaikan dia selama hidup. Jadi balasan dia dihabiskan di dunia. Dia punya nama baik, dia punya ketenaran, kemana-mana dia datang disambut, dilulukan, ya. Nah, punya nama baik, itulah balasan dia dihabiskan di dunia oleh Allah SWT. Sehingga setelah dia meninggal, tidak ada lagi sisa dari kebaikan dia tadi. Gitu. Biar malaikat puas nyiksa dia di kubur dan di akhirat nanti. Sementara sebaliknya kalau orang mukmin, kadang-kadang hidupnya sare, ya, terus matinya sare juga. Karena ternyata itu bentuk kasih sayang Allah untuk ngabis ke dosanya. Karena amalnya mungkin dikit, biasa baik, maka agar dia dapat ampunan, dikirim penyakit supaya dia sabar, dan dengan sabar dia waktu sakit, waktu saro, waktu buntu tadi, itu jadi alasan Allah untuk ngampuni dosa. Kalau ternyata dosanya masih ada, maka di saat dia sakaratul maut diberatkan kematiannya, supaya sakitnya kematian itu menjadi penebus dosa. Karena setiap sakit yang diderita orang beriman itu jadi ampunan dosa. Atau kita misalnya berjalan ke Sandung Batu, itu jadi ampunan dosa. Ibu-ibu nyait tertusuk jarum, ya, itu jadi ampunan dosa. Ngoreng iwa kepercik minyak hangat, kan sakit itu. Setiap sakit yang diderita orang mukmin, sekecil apapun, itu jadi sebab ampunan dosa. Sampai-sampai sakitnya sakaratul maut. Nah, itu yang saya sampaikan waktu itu, saya masih ingat. Jadi kalau orang kafir, balasan amal solehnya, kebaikan dia itu dihabiskan di dunia, berupa harta yang banyak, nama yang baik, keterkenalan, dan dimudahkan kematiannya. Gitu. Logikanya begini, ngapa orang kafir
tak pacak masuk surga. Ya. Apa logikanya? Ada yang galak main logika. Karena tak punya kuncinya Ustaz. Iya, tak punya kunci. Mana pacak nak masuk kan? Nah itu. Ibarat ya orang tak bergawe sama kita. Minta gaji sama kita. Ya kan? Kena bekek kepalanya. Ya kan? Tak bergawe sama kita, minta gaji. Datang tiap bulan. Pak, mana gaji aku? Kapan kau bergawe? Kapan kau masuk bergawe dengan aku? Tak kati ikatan. Ya kan? Nah, syahadat itu ikatan. Ya, yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci syahadat dulu. La ilaha illallah dulu. Nah, ada ikatan itu, ikatan keimanan baru pacak. Ya, dapat rahmat Allah berupa surga tadi. Bagus, Ustaz. Karena kita nanti yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Ya, salah. Bagaimana, maksudnya apa yang dihisab itu kualitas, kuantitas. Bagaimana yang sementara ini yang sering meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat dengan cara ini dengan Iya. Ya, sangat terkenal hadisnya kan, awwalu ma yuhasabu. Amal pertama yang dihisab ya oleh Allah atas setiap seorang hamba adalah salat. Jadi salat itu mi'yar, miqyas, barometer, tolok ukur. Jadi kalau salatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Salatnya buruk, maka yang lain pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah kita pahami semua. Mungkin dalam hadis disebut as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tiang itu bagaikan angka 1. Berarti seolah-olah Nabi ingin katakan salat itu angka 1, ibadah lain itu 0. 0 tak akan bermakna tanpa adanya angka 1. 1 0 tetap 0, 2 0 tetap 0. 1000 lah angka 0 meretet. Pak guru ya. Ini mantan guru. Ya, tetap 0. Ganti nilai Pak Wali ya. 0 walaupun banyak. Sepanjang Mulia Agung ini 0 kalau meretet. Terkeliling enggak ada. Ganti nilai. Nah, yang buat 0 bermakna itu 1. 1 itu salat. Jadi walaupun 0 cuma 1, kalau ada 1 10. 0-nya 2, jadi ada 1 di depan jadi 100 dan seterusnya. Yang membuat 0 bermakna adalah 1, salat. Ya, jadi bukan meremehkan amal lain, bukan. Sama-sama penting. Ya, tapi yang lebih penting lagi adalah salat. Gitu. Nah, sebenarnya gampang bae nak masuk surga itu. Asalkan gawe wajib tak satu pun tinggal, aman, pasti masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis disebut. Jadi sholat 5 waktu kati yang tinggal, puasa Ramadan kati yang tinggal. Kita misalnya cuma fokus di wajib, itu udah aman. Sunnah itu untuk naik makom saja, untuk naik derajat. Ya, kata Imam Ghazali, wajib itu bagaikan kalau kita berdagang balik modal. Sunnah itu keuntungan. Nah, kalau kita balik modal kan sudah aman, ada, tidak tekor kan, tidak rugi kan. Nah, tapi kita kalau baca modal balik untung dapat. Makanya wajib sunnah gawe ke galau. Nah, mana orang yang sholatnya bolong-bolong, pasti mampir. Kecuali, ya, tapi itu kan hak prerogatif Allah. Secara aturan, ya, yang syariat yang berlaku itu mampir. Tapi nanti kan tetap kembali kepada hak prerogatif Allah. Itu terakhir. Karena hak Allah nak memasukkan orang ke surga walaupun tak sempat beramal. Contohnya orang yang bunuh orang 100 itu baru niat nak taubat, belum sempat beramal sedikit pun masuk surga kan? Nah, itu hak Allah. Tapi apakah hak itu bisa kita dapat mentang-mentang kita tahu itu akhirnya jarang-jarang ke salat kan kita tinggal hak prerogatif Allah digunakan dengan kita kan? Nah, itu tidak bisa nak kita pakai ke kita dewek. Ya, kaget laju akhirnya meremehkan salat. Atau yang tanpa beramal sekalipun dia bisa masuk surga. Contohnya siapa? Yang 2 beradik itu, yang kakak yang tinggal di atas, adik yang tinggal di bawah. Kakaknya ahli ibadat, ya, adiknya ahli maksiat. Kakaknya pengen maksiat milu adiknya, ya, adiknya sebaliknya pengen milu ibadat milu kakaknya. Akhirnya duanya tuh ketemu di tanggo, tumuran mati. Adiknya diampuni Allah karena niatnya nak taubat. Kakaknya baru niat nak maksiat, justru masuk neraka. Itu hati-hati di niat. Jadi kalau orang bolong-bolong sholatnya itu pasti mampir. Secara aturannya begitu. Nah, tinggal kan tetap ada bisa langsung diklaim seperti itu karena ada hak Allah di situ. Hak Allah nak memasukkan orang ke surga, ke neraka,
Itu hak prerogatif Allah. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis disebut kalau orang banyak meninggalkan salat, maka Nabi sebutkan man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, tapi selama hidup mudayyi'un lis-salat, banyak melalaikan salat, banyak meninggalkan salat, maka walaupun dia banyak amal lain, lam ya'ba illah, tidak diperdulikan Allah, dicuekkan Allah bi syai'in min hasanatihi, sedikit pun ya dari amalnya itu tidak diperdulikan Allah. Karena salat itu jadi tolok ukur, barometer. Kalau orang salatnya bagus, pasti yang lain bagus juga. Tapi kalau yang lain bagus, salatnya belum tentu bagus. Itu. Nah, terkait kualitas dan kuantitas ya dua-duanya. Ya. Kuantitas artinya salat 5 waktu tak kati yang tinggal. Ya, itu kan kuantitas. Jumlah artinya tak kati yang bolong-bolong dari segi kuantitas. Kualitas itu berarti kepada kehusyuan. Kehusyuan, kesempurnaan, tumakninahnya, ya, itu kualitas. Dua-duanya. Tapi minimal kuantitasnya terpenuhi. Walaupun kualitasnya mungkin standar, biasa-biasa baik. Nah, itulah lebihnya. Tadi kami bahas di Masjid Syuhada, lebihnya berjamaah itu ada jaminan diterima sholatnya. Karena di dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 16 sampai halaman 17 disebutkan ada 27 keutamaan sholat berjamaah, di antaranya adalah wa'audu barakatil kamil alan nakis. Orang yang sholat berjamaah dinilai semuanya sempurna. Ada jaminan, ada garansi diterima. Nah, jadi kalau kita merasa sholat kita kurang, khusyuknya kurang, biasa baik, kejar jamaahnya. Karena dengan berjamaah ada jaminan diterima dengan segala kekurangan yang ada. Itu lebihnya berjamaah. Kalau dewean, nak bagusnya Pak Haji, nak bagusnya, nak khusyuknya, nak sempurnanya, nak tumaknya nian, ya, itu baru diterima kalau dewean. Kalau berjamaah kurangnya dimaklumi. Ibarat adik ini kan baru selesai kuliah kan, kuliah itu pasti ada tugas kelompok. Yang namanya tugas kelompok jarang 100% aktif, deh ya. Pasti ada yang maling tulang. Ada yang maling tulang. Ada yang serius, ngawiknya ada yang aku ngumpul duit lah untuk biaya bentuk kopi kan gitu kan. Nah, nilai sama tuh dikasih dosen kan. Nah, karena tugas kelompok gitu Pak Nurani ya. Nah, itulah sholat berjamaah. Itu namanya gawe kelompok, teamwork. Ya, kalau bagus dinilai bagus kalau. Ya, gitu. Nah, itulah lebihnya berjamaah. Jadi kekurangan kualitas bisa ditutupi dengan berjamaah. Jadi ruginan kalau tidak dimankan fasilitas itu. Nah, tapi poin terpentingnya kuantitas. Jangan nian tinggal satu pun dari 5 waktu itu. Kita lah paham ini sampai mati. Jangan nian tinggal satu pun dari sholat 5 waktu. Wajibnya dulu. Kalau sunnah itu ngejar untung sudah. Wajib tuh balik modal. Mantap balik modal tekor Pak Haji. Bangkrut. Mau please tadi bangkrut. Ya, gitu. Allah. Ya. Tadi itu kan kata Pak Ustaz kan hak prerogatif Allah memasukkan manusia ke neraka atau ke surga kan? Ya. Nah, itu berlaku untuk muslim lain. Apakah bisa untuk kafir juga dia? Apa hak Allah tadi kan? Untuk memasukkannya ke surga. Cari masuk yang tadi. Hak prerogatif Allah memang hak mutlak Allah, tapi kan tetap ada pertimbangan. Allah tetap akan mempertimbangkan beriman atau tidak orang itu. Karena itu syarat mutlak juga. Ya. Makanya syarat sah semua amal itu kan perhatikanlah. Syarat sah wudu, syarat sah sholat, syarat sah puasa juga adalah syarat sahnya. Islam balik berakal. Islam itu syarat nomor 1. Dan Islam harus syahadat. Islam berarti tidak kafir. Kalau kafir berarti tak beriman kepada Allah. Tidak. Iya. Jadi nak diputar-putar lah masih. Pertanyaan maksud. Iya. Jadi selama itu kafir itu mungkin di neraka. Iya. Ada 3 orang yang kekal di neraka. Kafir, musyrik, munafik. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Dan
7 tingkatan neraka itu sudah ada penghuninya masing-masing. Yang paling bawah itu untuk orang munafik. Di atasnya tuh Yahudi. Di atasnya tuh Nasrani. Di atasnya lagi Majusi. Di atasnya lagi Sobi. Paling atas yang ketujuh itu untuk neraka jahanam, itu untuk orang Islam yang maksiat. Jadi sudah ada jatah masing-masing. Nah, 3 yang kekal, kafir, musyrik, munafik. Itu kekal di neraka. Ada kawan apa yang nak dibela tu caknya? Ya, itu sering ditanyakan. Iya, pahamnya. Sering ditanyakan. Karena syarat tak penuh. Ya. Ada lagi Ustaz. Ya. Ada ayat yang artinya janganlah engkau berputus asa pada rahmat Allah. Ya. Itu maksudnya apa? Ya, artinya harapan itu masih ada, pintu taubat itu masih terbuka, jangan kecil hati selama masih hidup. Selama belum mati. Malam yughorgir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama matahari belum terbit dari barat. Selama belum tiba kiamat. Nah, kalau lah mati, lah kasep. Tak berlaku lagi ayat tadi. Jadi itu sebenarnya membuka harapan untuk siapapun yang banyak dosa, selama masih hidup, cepatlah taubat. Allah sangat menanti taubat orang-orang yang sedang bergelimang dalam dosa. Itu paling ditunggu oleh Allah SWT. Dan Allah paling senang. Sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis yang panjang ya, menceritakan senangnya Allah menanti menunggu taubatnya orang yang sedang berdosa itu lebih senang daripada orang yang sedang melakukan perjalanan dengan kendaraannya, banyak perbekalannya, terus dia capek istirahat di bawah pohon, ya, ditambangannya kudanya, keledainya atau hewan tunggangan tadi, saking nyenyak tidur, asak bangun, lailang, itunya tadi, kendaraannya tadi, dengan segala barang bawaannya. Susah tak? Susahnya luar biasa. Mencari ke sana kemari, ya, tak ketemu. Sengal tidur lagi, asak tidur, bangun, lado lagi. Maka dia saking senangnya ngomong aja terbalik. Wong ladas itu kan ngomong kadang-kadang tak terkontrol lagi, salah-salah cakap. Saking senangnya ladasnya, maka dia sampai salah cakap, kata Nabi dalam hadis itu. Ya Allah, makasih, senangnya aku, ladasnya aku. Ya engkau hambaku, aku Tuhanmu, gini. Terbalik ngomong. Ciri wong senang itu biasanya ngomongnya tak terkontrol lagi, salah-salah cakap. Saking senangnya dia. Nah, kata Nabi, Allah lebih senang menanti menerima taubat seorang hamba, ya, itu lebih senang dari orang yang salah cakap, yang gara-gara apa barangnya hilang ketemu lagi tadi. Itulah adasnya Allah. Maka Allah cinta dengan orang yang maksiat tapi menyadari salahnya dan akhirnya bertaubat daripada orang ahli ibadat yang sombong. Maka memang sombong ini tak kati apa ya, Allah sangat benci. Makanya iblis itu diusir gara-gara si kok salah itu, sombong itu. Allah. Nah, jadi itu sebenarnya menjelaskan pintu taubat selalu terbuka. Termasuk yang sering meninggalkan sholat tadi Pak, itu berlaku. Tetap berlaku. Jadi selama masih hidup, walaupun banyak ninggalkan sholat, itu pintu taubat tetap terbuka. Masalah sholat yang tinggal kemarin-kemarin, yang pertama taubat, yang kedua berupaya dikodok, dicicil dikit-dikit, ya, sholatnya itu sebagai bentuk penyesalannya, gitu. Dua itu lah cari taubat sama ngodoi kewajiban. Puasa dikodok dikit-dikit semampunya baik. Kalau ikut fatwanya Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab. Cuma kalau nak milu fatwanya Ibnu Taimiyah yang diikuti Muhammadiyah dan Salafi, tak perlu kodok, cukup memperbanyak sholat sunnah. Nah, itu fatwanya Ibnu Taimiyah. Tapi itu pendapat minoritas, ya. Tapi saya tidak memaksa harus nak kodok atau tak kodok. Saya kasih perbandingan begini. Dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail ada riwayat. Jadi kalau kita misal meninggalkan sholat subuh, belum sempat dikodok, meninggal dunia. Nah, itu juga ada di kitab I'anah riwayatnya hadis itu.
kita ninggalkan sholat subuh, tidak sempat dikodok. Seumur hidup cuma 1 kali sholat subuh itulah yang tinggal, tidak sempat dikodok. Maka di akhirat nanti 2 rakaat sholat subuh itu tebusannya akan ditagih oleh Allah SWT dengan diganti per rakaat yang tinggal tadi harus diganti dengan 70 rakaat sholat sunnah. Berarti kalau ninggal ke 2 rakaat subuh harus diganti dengan sholat sunnah 140 rakaat. Nah, jadi kalau kita banyak sholat sunnah itu fungsinya nambal tadi. Tapi hitungnya agak berat, 1 berbanding 70. Berarti kalau meninggalkan sholat sehari itu 5 waktu, Pak De. 5 waktu itu 17 rakaat. 17 rakaat itu harus diganti di akhirat KG dengan 17 kali 70. 1190 kalau tidak salah. Laku kali gitu nengok. Sini tong. Saya ingat kalian itu kan, bukan oleh pintar kalian, bukan gitu. Lah, nengok mesin hitung. Jadi 1 hari tak sholat, ya itu harus diganti dengan sholat sunnah. Kalau nak ganti dengan sholat sunnah, berarti 1190. Itu sehari. Kalau tak sholat 2 hari, kali kira. Kalau tak sholat seminggu, kalau tak sholat setahun, kalau tak sholat 60 tahun, ya kan? Itu. Ini saya kasih bayangan, kalau nak ikut fatwa Syekh Ibnu Taimiyah begitu. Karena beliau tidak mewajibkan qada. Katanya cukup taubat dan memperbanyak sholat sunnah. Tapi alangkah banyaknya nak memperbanyak sholat sunnah itu. Saro. Ya, lebih repot. Paham ya? Nah, kalau ikut fatwa 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini pendapat mayoritas. Kalau banyak ninggalkan sholat, puasa dan ibadah lain, maka 1 taubat. Menyesali dosa masa lalu. Ke depan tidak lagi berani meninggalkan sholat, puasa dan sebagainya. Yang kedua, dikit-dikit dikodoi sholat tadi. Kalau mengkodok, maka dia 1 lawan 1. 1 rakaat, ya, dengan 1 rakaat. Berarti kalau kita tak sholat sehari 17 rakaat, maka cukup dikodok 17 rakaat. Lemak mana kira-kira? Lemak ngodok atau lemak memperbanyak sholat sunnah? Nah, banyak orang yang terus terang, mohon maaf dek ya, banyak orang yang belum sampai ke situ ilmunya, sehingga mohon maaf, Muhammadiyah kita hormati. Muhammadiyah dia tidak mewajibkan qada. Fatwa Majelis Tarjih begitu. Salafi tidak mewajibkan qada karena ikut fatwa Ibnu Taimiyah. Tidak tahu apa hadis tadi telah terbaca atau belum, wallahu alam. Tapi lebih aman kan ikut fatwa orang banyak. Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab itu mewajibkan qada, dan itu pendapat mayoritas ulama. Dan rasanya lebih mudah bayar utang itu dengan yang tadi. Ya sesuai jumlah rakaat. 17 bayarnya. Kalau yang sholat sunnah tadi 17 rakaat diganti dengan 1190. Oh. Sholat wajib lagi banyak tinggal. Gitu. Jadi solusinya selama masih hidup masih baca taubat, sholat yang tinggal kodok semampunya. Allah pasti tahu. Niat kita kan kita nak menyelesaikan utang masa lalu. Cuma kalau umur lah tu tak kemungkin lunas utang solat tadi. Tapi Allah melihat niat kita nak taubat sungguh-sungguh, sudah nak nyicil dikit-dikit. Kalau misal utang belum lunas kita keburu mati, kan pajak ngomong kaget akhirat. Tak salah aku ya Allah. Pajak bantah kita, tak salah aku ya Allah. Tak aku lah niat ngodok. Sampai sebelum meninggal tu aku masih ngodok, ya kan? Kalau udah lunas, jangan salahkan aku. Ya. Nyawa yang tak cukup. Nah, ngabisi utang tadi. Naik jam 10 ya, tak terasa ya, Masya Allah. Masih ada? Kalau nanya mengaji selesai. Kejual. Iya, juru kunci kita. Ya sudah, jadilah, jangan dalu-dalu. Iya. Baik, kita cukupkan barangkali ya untuk kajian malam hari ini. Oh, masih mati tadi paslan mendak pakai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk doa penutup Ustaz Ibnu Hajjar menghajarkannya.
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفجنة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد من أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.